Hotel 1. Di sini kami akan membahas pengaruh fast fashion bagi lingkungan masyarakat. Saya sebagai host, Kaira Tiffany Kumayas, bersama dua rekan pembicara saya. Dan saya Elisa Yana Lumbendol. Dan saya Lima Valensa Luis. Oke, di sini saya punya dua pertanyaan nih buat teman-teman kita. Yang pertama untuk Elisa, arti fast fashion itu dan awal munculnya itu gimana sih? Baik, dulu tuh kita tuh nggak ada yang kenal namanya fast fashion ya. Adanya itu fashion, dimana yang memiliki fashion itu adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Jadi nggak semua kalangan itu punya, kalangan tertentu yang punya. Lalu semakin kesini orang-orang ini memenuhi hausnya, keinginan konsumen itu sendiri akan tren, akan fashion itu sendiri, maka terciptalah fast fashion itu, yang dimana orang-orang dapat mendapatkan barang-barang yang terbaru juga yang luxury brand itu dengan harga yang terjangkau, dimana berarti karakteristik dari fast fashion itu sendiri adalah low quality and high volume, dimana kualitas yang rendah tapi memiliki peminat yang sangat banyak gitu. Jadi adanya fast fashion ini itu bagaimana pasar itu memenuhi keinginan dari konsumen itu. Gimana sih biar mereka bisa menggunakan ini tapi dengan kualitas yang rendah, dan juga pasti fast fashion itu tidak bertahan lama ya, karena kan hanya mengikuti tren-tren aja gitu. Akhirnya menurut penelitian dari Donald dan Stefano mengatakan bahwa fashion itu sendiri adalah industri di mana adanya pasar untuk produk-produk yang dapat dikonsumsi secara cepat dan efektif tanpa memperhatikan kualitas bahan tersebut. Iya sih. Fast fashion itu ada di satu platform, mungkin anak-anak muda pada tahu kali. Ya biasa di Ranjang Kuning kalau itu termasuk fast fashion. Terima kasih Elisa sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua buat Elis. Oke. Penyebab terjadinya fast fashion. Menurut pandangan saya sendiri, pandangan saya pribadi, perkembangan fast fashion pada masa sekarang apa perkembangan pesat, mungkin karena dari segi pola konsumtif masyarakat yang saat ini kan, masyarakat sekarang tuh rata-rata, bukan masyarakat semua ya, rata-rata tuh ingin dipandang di lingkungan masyarakat sekitar, pengen yang menjadi yang menonjol gitu loh, dengan gaya fashion mungkin yang fashion yang unik gitu kan. Contoh lain mungkin dari beberapa masyarakat yang memiliki idol Korea lah, contoh BTS atau Blackpink gitu kan, dari fashion dari BTS atau Blackpink kan banyak ini kan yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri banyak masyarakat yang mengikuti gaya fashion mereka gitu. Mungkin itu salah satu jadi penyebab terjadi fast fashion ini sendiri. Berarti memang fast fashion ini muncul juga dari masyarakat itu sendiri ya. Kita sendiri yang bikin muncul. Oke, thank you jawabannya Elisa dan Luis. Oke, terima kasih. Dan Oke, kita kedatangan dua rekan baru lagi nih guys. Kita di sini akan membahas tentang cara mengenali merek fast fashion, dan fast fashion itu membuat kita menjadi konsumtif. Ya, kita akan memperkenalkan dua rekan kita. Ya, perkenalkan nama saya Giri Anandra. Aku Pranasa Sumedyo Putra. Oke, kita langsung lanjut ya. Pertanyaan pertama untuk Giri. Cara mengenali merek fast fashion. Oke. Untuk mengenali semua merek fast fashion, kita harus mengetahui dulu beberapa poin-poin untuk mengenali merek tersebut. Yang pertama, kita harus mengenali filosofi dari merek tersebut, dari pemasaran merek pemasaran. Yang pertama, kita menuju pada kondisi cepat. Kita berbicara tentang industri yang memproduksi dan menjual koleksi pakaian dalam jumlah besar, yang meniru mode tren saat ini dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu selanjutnya itu dari semua merek yang secara eksplisit mempromosikan nilai-nilai seperti keterjangkauan dan tren. Mungkin salah satu mereknya itu Shein, itu merupakan merek fashion dari Cina yang menunjuk pada fokus filosofi dengan cepat. Merek Shein itu dia itu lebih ke menjual barang-barang itu secara
dan lebih terjangkau. Ya, sama kira-kira ya Pak Cina, dia lebih terjangkau dan dia sifatnya lebih ke semua kalangan-kalangan, menengah pun, menengah ke bawah pun bisa menjangkau. Lalu itu di Instagram saja saya itu memiliki sekitar 23 juta pengikut secara eksplisit berkat dari platform media sosial. Dan dari berdasarkan media sosial itu merek tersebut itu bisa membangun brandnya juga dari media sosial. Jadi semua orang dapat mengetahui dan dapat menjangkau. Lalu itu yang poin yang kedua itu kita harus mengetahui apakah harga pakaian dari sebuah fast fashion itu dapat digunakan. Harga murah merupakan faktor yang sangat paling penting dan menurut saya sangat menarik dalam sebuah merek fast fashion. Karena dengan harga murah itu yang seperti saya bilang, fast fashion ini kan lebih menjangkau untuk kalangan bawah. Jadi dengan sebuah brand yang menciptakan tren saat ini dengan harga yang sangat murah, jadi ya semua orang ya seperti itu. Ya, karena nggak seperti ini kalau aku pun, kalau misalnya tertarik sama satu baju yang modelnya aku tren dalam nih, terus harganya udah masuk akal, misalnya 28.000, apalagi di Raja Kuning ya, ya pasti tertarik nggak sih? Pasti, iya. Itu sih mungkin kita juga biar kita nggak menjadi masyarakat konsumtif, kita juga harus mengenali gimana sih ciri-ciri produk fast fashion itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua buat Jose. Fast fashion membuat masyarakat menjadi konsumtif, gimana pendapat kamu? Kalau dari aku sendiri setuju sih ya. Soalnya fast fashion itu kan modelnya murah, modelnya menarik. Siapa sih yang nggak tergiur dengan barang yang begitu? Terus yang kedua, fast fashion kan selalu berganti ya, model-modelnya selalu model baru dan dalam jangka waktu yang pendek. Itu bikin kita kayak merasa kayak, wah ada model baru nih, aku nggak mau tinggalan nih. Jadi selalu bikin kita ingin mengikuti tren terus. Dan yang terakhir, fast fashion itu sistemnya kan tidak menyediakan stoknya terbatas. Nah itu juga bikin kita mikir kalau kita nggak beli sekarang kita kehabisan nih. Nah itu kan juga bikin kita mau harus beli lah. Itu dari aku. Ya sih, memang kalau tanpa disadari itu juga karena tergiur sama hal-hal yang kita jadi konsumtif ya kan takut kehabisan. Ternyata di balik harga murah tuh ada dampak yang begitu berdampak banget ya bagi kita sebenarnya. Oke, thank you jawabannya buat Gary dan Jose. Terima kasih. Oke, kita sekarang kedatangan rekan baru lagi guys buat membahas topik-topik yang lain. Itu kan kebanyakan topik kayaknya ya. Tapi sebelum mereka menjawab topik-topik yang saya berikan, mereka akan aku kenalin dulu deh. Oke, saya Cinta Niboyo. Nama aku Naswan Febrianto. Nah, mereka berdua akan menjawab dulu pertanyaan dari saya. Yang pertama untuk Naswan, fast fashion mengeksploitasi pekerjaan gimana? Benar bahwa kekerasan di industri fast fashion itu sendiri seringkali dikritik oleh negara dan juga pekerja itu seringkali mendapat upah yang rendah dan juga waktu pekerja mereka itu sering lembur tapi upahnya itu tidak sesuai dan akibat dari itu mereka bekerja itu tidak sesuai kehendaknya sendiri dan untuk wilayah lingkungan pekerjaannya itu sendiri tidak sesuai standar keamanan dan juga kebersihan yang memadai dan pekerja itu seringkali terpapar bahan kimia yang akibatnya yang buat produk tersebut. Ya memang kalau misalnya karena mereka juga ditekan ya produk mereka ditekan yang produknya itu harus keluar sebanyak apapun. Tapi dengan harga murah itu karyawan jadi upahnya dikit banget ya. Sebenarnya kasihan sih. Thank you, Naswa sudah menjawab. Selanjutnya pertanyaan untuk Simpri. Fast fashion murah tapi nggak berkualitas. Waduh, gimana? Oke. Nah, jadi fast fashion ini adalah industri pakaian yang seringkali menawarkan produk-produk dengan harga yang murah namun kualitas yang buruk. Nah, produk fashion biasanya dibuat menggunakan bahan baku yang berkualitas rendah. Kemudian dijual dengan harga yang murah sehingga
tidak tahan lama dan akan lebih cepat rusak ya atau memudar warnanya. Nah, hal ini menjadi penyebab banyaknya limbah tekstil ya yang tercipta. Nah, industri fast fashion juga seringkali mengabaikan dampak negatif ya terhadap lingkungan dan sosial. Nah, ada beberapa alternatif ya untuk mengurangi dampak buruk dari fast fashion ini. Di antaranya itu adalah thrifting. Nah, thrifting tentunya kita sudah tahu ya, thrifting ini apa. Nah, jadi thrifting ini adalah dimana kita membeli pakaian bekas ya, atau second ya, yang masih layak pakai, serta memperhatikan kualitas dan dampak sosial dan lingkungan dari produksinya. Ya sih, memang sesuai pengalaman aku juga sih, soalnya pernah beli barang-barang termasuk dari brand fast fashion ini, dan emang ya paling barang misalnya barang rajut dia nggak kuat, cepat molor, warnanya lumpur, tapi emang nggak bener sih. Harga murah, kualitasnya juga. Jadi thank you Sindri dan Naswa sudah menjawab. Terima kasih. Oke, di sesi terakhir ini kita kedatangan 3 rekan pembicara. Namun sebelum mereka menjawab pertanyaan dari saya akan memperkenalkan mereka bertiga. Oke, saya sendiri Andre. Saya Martin. Dan saya Kenapa. Oke, pertanyaan pertama saya kasih ke Kak Andre. Fast fashion jadi penyumbang polusi terbesar, gimana tuh? Kalau menurut saya, mereka menggunakan bahan tekstil yang mana murah dan berbahaya. Seperti polyester adalah salah satu bahan baku yang banyak digunakan fashion. Juga bahan karton yang digunakan biasanya dicampur dengan air dan pestisida. Nah, kalau itu Iya sih, memang barang-barang murah ini pasti kalau yang kualitas itu juga berbeda ya. Kayak barang-barang apa? Dia yang terbuat dari bahan murah. Ya dia buat bajunya itu bisa diproduksi banyak. Jadi itu menurut Kak Andre memang doyan. Oke, thank you jawabannya Kak Andre. Kemudian untuk Kak Marti nih, berpihak pada fast fashion atau low fashion? Kalau saya lebih berpihak ke low fashion, karena ini di fast fashion sendiri emang banyak diproduksi, tapi bahan-bahan yang diproduksinya itu ya seperti yang dibilang Andre tadi, murah dan juga mengandung bahan-bahan kimia juga kan. Nah, lalu kenapa saya memilih low fashion? Karena low fashion sendiri itu bahan-bahannya bagus, walaupun diproduksinya itu jarang tapi bahan-bahannya bagus. Jadi saran buat anak-anak muda zaman sekarang, jangan menggunakan fast fashion karena itu emang bagus tapi bahannya tidak berkualitas. Kalau low fashion sendiri walaupun jarang diproduksi tapi barangnya berkualitas, jadi disarankan untuk anak-anak muda sekarang lebih ke low fashion sendiri. Ya itu menurut saya sih. Oke, kalau Kakak sendiri pakai low fashion atau fast fashion? Jadi pertanyaan besar juga saya tidak tahu. Oke, thank you ya sarannya Kak Andre. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Kevin, solusi menghindari dampak fast fashion? ya dari saya bisa simpulkan dari sesi awal tadi, ini sebagai anak muda kita bisa melakukan thrifting. Dengan thrifting itu kita bisa mendapatkan pakaian yang sekiranya sudah bekas, tetapi bisa dipakai lagi dengan harga yang murah ya, dan mungkin bisa dicocok-cocokkan lagi dengan pakaian-pakaian yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisinya juga, dan kemudian bisa pilih pakaian yang apa namanya, yang ramah lingkungan. Yang kita tahu kan sekarang pakaian yang bisa dikatakan fast fashion itu berdampak, bisa berdampak dengan kesehatan kita atau dengan lingkungan, dan terakhir itu kita bisa saya itu bebas itu seperti ini ya, pre-love itu kita misalnya barang-barang kita yang udah pakai dari Instagram ya, bisa, dan itu mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai anak muda, karena kita sendiri mungkin butuh uang yang Sama itu kreatif juga ya. bisa membuat
tambah uang ikan. Thank you jawabannya buat Kak Andre, Kak Martin, dan Kak Kevin. Demikian podcast dari